Man shalla Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Al-hadis atau kama qala. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita sampaikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai dengan hari ini, siang ini, atas segala rahmat dan rahim, kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat zuhur berjamaah di awal waktu dan di tempat di mana adzan dikumandangkan. Alhamdulillah. Yang kedua, salawat serta salam marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita, Khatamun Nabiyyin, Insan Budiman, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta sahabatnya, para pengikutnya, termasuk kita hingga akhir zaman nanti. Hadirin rahimakumullah, sesaat lagi akan kita simak bersama tausiah kajian zuhur pada hari ini. Namun sebelum itu ada beberapa pengumuman dari panitia yang perlu kami sampaikan, bahwa selama proses Ramadan ini ada beberapa kegiatan yang diselenggarakan oleh Majelis Taklim. Satu, seperti kajian kita siang hari ini. Terus kemudian yang kedua, setiap hari Jumat ada kajian muslimah. Serta yang ketiga, ada paket sedekah du'afa, yaitu infak dari para jamaah sekalian untuk menjadikan paket sembako atau paket sholat dengan besaran Rp100.000 per paket. Pengumuman berikutnya yaitu hasil dari kota amal yang setiap hari kita harapkan, bahwa penerimaan kota amal sampai dengan tanggal 31 Juli 2013 hari kemarin diterima sebesar Rp271.000. Sementara saldo awal sebesar Rp3.042.500. Jadi saldo hasil kota amal sampai dengan hari ini sebesar Rp3.313.500. Atas nama panitia kami sampaikan jazakumullah khairan katsira. Mudah-mudahan semua amal sedekah yang telah Bapak Ibu sampaikan diterima dan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah, untuk kajian zuhur hari ini yang akan disampaikan oleh Ustaz Agus Subhan dengan tema yang akan disampaikan beliau, yaitu menjadikan hidup lebih hidup. Kayak iklan rokok ya. Kepada Ustaz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayuhal hadirun rahimakumullah, segenap para jamaah Majelis Taklim Telkomsel yang saya hormati, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua orang-orang yang diberi kemudahan untuk sampai kepada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kekuatan kepada kita sehingga bisa melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Tinggal beberapa hari lagi ini yang merupakan fase daripada itqum minan nar, pembebasan daripada azab api neraka Allah. Makanya seharusnya Ramadan makin akhir kita makin semangat. Kayak sekarang ini jamaah Majelis Taklim Telkomsel, alhamdulillah, makin akhir Ramadan makin semangat. Ada yang beribut, kita nggak usah pulang kampung, ngaji aja terus. Ada yang berapat duluan kayaknya, kita pokoknya ngaji terus. Biarin yang lain pulang kampung, kita mau di kantor aja udah, jangan pulang-pulang. Kemudian juga saya bersyukur, ternyata di tengah pekatnya mutiara lumpur Jakarta, di tengah pekatnya lumpur Jakarta masih ada sebutir mutiara
Artinya di tengah orang pada banyak sibuk maksiat, kemudian juga Ramadan ini banyak yang sibuk tidur, ternyata masih ada yang mau ngaji siang-siang. Ini hebat ini. Sebetulnya yang enak ini kita ngopi bukan ngaji. Tapi hebat siang-siang ngaji. Di saat lapar, haus, ngantuk. Biasanya kalau udah ngantuk, duduk di majelis taklim, ama ngantuk, akrab. Udah ngantuk, duduk di majelis taklim, ama tidur, akrab. Begitu duduk langsung bismillahirrahmanirrahim. Temen bangunin pengajian selesai, cepet amat, ilmu pulas cepet. Langsung alhamdulillah ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Kemarin saya udah ceramah di sini bareng-bareng security, bareng-bareng satpam saya ceramah, alhamdulillah. Habis selesai ceramah diajak buka puasa. Kalau ini diseksa saya, disuruh ngomong siang-siang. Kalau satpam habis ceramah diajak makan, lu mah ngajinya siang-siang sih. Jadi habis ceramah ya udah, di pulas mulut aneh pahit-pahit. Hadirin, ini judul. Sebetulnya saya diundang lagi umroh waktu itu. Kita ngomong yang santai aja deh ya, jangan yang serius, yang santai-santai aja. Yang penting udah pada pintar kan, yang penting paham. Masalahnya saya dengar katanya pengajiannya hampir tiap hari di sini selama Ramadan, Senin sampai Kamis, Jumat khusus wanita. Ada juga yang menyelinap. Hebat kalau sampai dari hari Senin sampai Kamis ngaji, kagak pintar, kagak alim, kebangetan loh pada. Saya lagi umroh waktu itu diundang, Ustaz tolong isi di Telkomsel, saya bilang insya Allah. Kalau kasih judul menjadikan hidup lebih hidup. Ini kalau dibilang iklannya kayak iklan rokok, ini judulnya jujur aja bukan dari saya ini. Saya juga nanya tadi judulnya apa sih begitu. Oh menjadikan hidup lebih hidup, ya sudah. Baik kita bicara tentang menjadikan hidup lebih hidup. Allah Subhanahu Wa Taala udah kasih kehidupan sama kita. Dari ribuan sel dipilih kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti Allah percaya sama kita. Asalnya kita ini nggak ada. Kemudian diciptakan oleh Allah menjadi ada. Maka pada saatnya kita pun mesti siap-siap untuk kembali tiada. 2 kali nggak ada, 1 kali ada. Maka sekali ada itu manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kita ini 2 kali nggak ada, 1 kali ada. Asalnya nggak ada, Allah ciptakan menjadi ada, maka bersiaplah untuk kembali tidak ada. Yang ada dan tidak akan pernah ada hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita ada kalanya ada, suatu saat akan tiada. Yang ada dan tidak akan pernah tidak ada hanyalah Allah. Makanya Allah itu ada sebelum adanya kata ada. Allah akan selalu ada sekalipun kata ada tidak ada. Adanya kata ada, Allah yang membuatnya ada. Jika Allah menginginkan kata ada tidak ada, kata ada pun tidak akan pernah ada. Ulangin. Dulu kalau kita belajar ilmu tauhid, tijan. Ini mohon maaf, ceramah ini kita bersatu dalam akidah, toleransi dalam khilafiyah ya. Beda pendapat jangan jadi ribut. Orang sekarang demen banget beda pendapat ribut. Yang penting kita bersatu dalam akidah. Tuhan kita sama, yaitu Allah. Quran kita sama, Nabi terakhir sama, Nabi Muhammad. Kita percaya malaikat, kita percaya hari kiamat, udah kita nggak usah ribut. Bersatu dalam akidah, toleransi dalam khilafiyah. Orang sekarang demen ribut, urusan-urusan sepele diributin. Timbang tahiyat aja ada yang lempeng, ada yang godek, ribut. Berantem. Ya kan bayang ada yang tahiyatnya begini nih, kayak kita lempeng, ada yang nggak bisa diem, jangan berantem urusan begitu. Yang begini punya dalil silakan, yang godek punya dalil pun silakan. Yang penting masing-masing ada dalil dan dipertanggungjawabkan. Yang salah itu ada yang begini, dia begini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Tunjuk bukan apa namanya? Bukannya kan jempol tunjuk. Enggak, gue netral gue gini. Gue gak enak gue teman gue begini. Gue pihak kanan gak enak, pihak kiri gak enak. Jadi gue begini aja. Sorry deh gue.
Itu rusak supaya begitu. Ya kan? Orang sekarang tuh suka meributkan hal-hal begitu, akhirnya silaturahim putus. Sedangkan silaturahim wajib hukumnya. Beda pendapat itu sah-sah aja, kuasa ada yang duluan, yang penting dipertanggungjawabkan, ya kan? Ulama kita ada yang menentukan puasa duluan, hari Selasa, ada yang hari Rabu, ya kan? Ulama kita sepakat cuman ini doang, kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus. Itu nggak ada perbedaan pendapat. Kita nggak usah ributin yang begitu, yang benar yang mana sih? Kok ada yang Selasa, ada yang Rabu? Dia sendiri nggak puasa, ribut aja. Ya sekarang kita nih selalu mempermasalahkan hal-hal begitu, apalagi sampai menyatakan syirik kepada teman. Jangan, nggak semudah itu syirik itu. Artinya nggak semudah kita memponis seseorang itu syirik. Akhirnya kita jadi berantem dengan teman, ribut dengan saudara, putus silaturahim. Silaturahim ya, bukan silaturahmi, silaturahim. Sila nyambung, rohim kasih sayang. Silaturahmi, sila nyambung, rohmi itu bahasa Arab. Cuman kalau bahasa Indonesianya perempuan hamil pas mau ngelahirin lagi ngeden, nah ngedennya itu rohmi. Jadi kalau silaturahmi berarti nyambungnya ngeden. Berarti kalau kita diajak silaturahmi, diajak kumpul ngeden bareng. Rusak itu bahasa. Lu gak percaya, lu tanya kiai di kampung lu sana, tanya ustaz-ustaz, tanya kiai-kiai. Yang benar silaturahmi, silaturahim. Silaturahim, cuma udah kebiasaan masyarakat kita nyebutnya silaturahmi, udah gak usah diributin. Kita yang udah tahu udah silaturahim, jangan biasain rahmi. Itu mules artinya. Begitu. Sama juga muhrim sama mahram. Yang bukan saudara kita mahram, bukan mahram. Saudara kita mahram, bukan. Itu bukan muhrim loh, bukan saudara, bukan muhrim. Saudara muhrim. Yang benar itu mahram, bukan muhrim. Mahram itu seperti saudara disebut mahram, bukan saudara, bukan mahram. Kalau muhrim, orang yang pakai ihram. Orang pakai ihram habis ambil mikot, kalau mau umroh atau haji, dia pengen tawaf sa'i, pakai ihram dulu. Nah, orang yang berpakaian ihram disebut muhrim. Kadang-kadang nyebut salah-salah mulu, udah salah kenceng loh. Iya, kayak ziarah kubur. Assalamualaikum ya ahlul kubur. Udah salah bacaan kenceng lagi. Bukan ahlul, ahlal. Karena dia nida. Ahlal jadi munada. Ya ahlal kubur. Jangan dibaca ahlul kubur, jangan dibaca ahlul kubur. Ahlal, sebab ahlal al-kuburi. Ahlal mudhaf al-kuburi mudhafun ilaih. Wa huwa majrurun bil mudhaf wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Saya yakin ngerti semua. Ngerti dulu. Buktinya pada dia mampir-mampir. Udahlah, saya cuma dulu kita belajar tauhid tijan, ya kan, wujud kidamba mukhalafat lil hawadisi, diajarin tuh wujud artinya ada. Allah itu ada, mustahil tiada. Sifat 20, Allah itu ada, mustahil tiada. Buktinya ada Allah, ada bumi dan langit. Langit berdiri tanpa ada tiang. Maka itu bukti ada kekuasaan Allah. Maka keluarlah ungkapan Allah ada sebelum adanya kata ada. Allah selalu ada sekalipun kata ada sudah tidak ada. Adanya kata ada Allah yang membuat ada. Maka jika Allah menginginkan kata ada tidak ada, kata ada pun tidak akan pernah ada. Makanya hidup apa adanya, jangan ngada-ngada. Macam-macam loh. Di antaranya apa? Jangan ribut, jadi putus silaturahim. Ya kan, sholat juga macam-macam hadirin. Yang penting wudunya pada benar. Rukun wudu ada berapa? Gue tanya lu. Lu ngaji dulu. Rukun wudu ada berapa? Rukun wudu. Rukun wudu ada berapa? Pura-pura dah, pura-pura tidur dah. Rukun wudu sebetulnya nggak banyak. Niat, muka, tangan, kepala, kaki, selesai. Fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Famsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Jelas di Quran. Lu cari itu surahnya surah apaan? Gua hafal doang, hafal suratnya. Biasa ustaz lain kan setelah nyebutin ayat, surat ini ayat sekian. Gua enggak hafal. Surat juga hafal. Ayatnya hafal, suratnya enggak. Gua cuma hafal surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Allah perintahkan tuh, basuh muka kalau wudu, basuh nih. Tuh, jangan begini wudu. Usap, ratain. Yang jenggotnya tebal cukup usap, yang tipis, tipis. Sebab tipis itu
ringan untuk sampai ke kulit. Kalau tebal, kayak hutan kutu. Kalau yang tebal, jangan kesinggung kita sama aja. Itu yang pertama wudhu. Tangan begitu juga, tuh. Tangan begitu walaupun kita wudhu di kolam, di keran juga begitu. Boleh, yang penting di atas mata kaki, di atas ini, sikut, masukin sunahnya, wudhu. Biar rapi wudhu, yang wajib aja dulu di kepala. Kalau mau begini boleh, mau diusap begini boleh. Nah, kepala, kaki, cuci sama kaki, digosok. Jangan wudhu keran dibuka, kaki begini sambil ngobrol. Mana lo? Nah, kamu kapan lo? Resah wudhu gitu. Wailul aku binandar, kata Rasulullah, celaka orang yang wudhu pada saat membasuh kaki tergesa-gesa. Santai aja, cuci. Kaki kanan pakai tangan kiri, kaki kiri pakai tangan kanan, masukin sela-selanya, cuci di atas mata kaki. Jangan buru-buru wudhu, wudhunya nggak sah, sholatnya nggak sah. Ini kadang-kadang sambil ngobrol wudhu, ya kan? Gimana? Itu karyawati suka nggak lo? Suka. Gue juga melihatnya kayaknya demen lo. Lu suka banget kan? Iya. Dia suka pengen muntah ya lo. Kumur-kumur itu sunnah, masukin air ke hidung sunnah. Makanya kumur-kumur boleh pakai, boleh enggak. Apalagi Ramadan, kalau kita khawatir nggak usah pakai kumur, nggak apa-apa. Ini kadang-kadang bulan biasa kumurnya biasa, bulan Ramadan pakai dikoprok. Udah gitu habis dikoprok-koprok. Ngomong sama temen, puasa hari ini enak ya, enak aja keturunan. Jadi hadirin rahimakumullah, ini sekedar supaya jangan ngantuk aja ya. Saya putar-putar. Kalau saya ceramah lempeng, udah habis dah. Habis lu pulas pasti. Tinggal gua aja keseksa sendiri. Jadi kesannya gini, Ustaz ngomong aja saya berdua. Penghinaan buat Ustaz itu. Jadi judulnya menjadikan hidup lebih hidup. Allah kasih kita hidup, asalnya kita nggak ada, kembali. Kemudian Allah ciptakan menjadi ada. Ada saatnya kita nggak ada. Allah udah percaya kita diberikan dunia ini buat kita. Dari ribuan sel dipilih kita. Nah, bagaimana setelah Allah berikan hidup, kemudian supaya hidup ini lebih hidup? Bagaimana? Kuncinya satu. Kalau hidup ini pengen lebih hidup, jadilah orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita ngomongin ke situ selesai udah. Jadi orang yang bertakwa, maka selesai ceramah kita siang. Maksudnya jadi orang yang bertakwa bagaimana? Sebab orang yang nggak bertakwa nggak bakal hidup. Contoh, orang banyak berbuat maksiat, gersang dia punya hati, gelisah. Orang habis main judi, mau tidur pasti gelisah. Orang akrab dengan minuman keras, mau tidur pasti gelisah. Orang yang akrab dengan tempat-tempat istilahnya maksiat, pelacuran, gelisah hidupnya. Yang bohong, orang sering berbuat dosa hidupnya senang, bohong, pasti gelisah. Kalau orang akrab dengan apapun kemaksiatan yang Allah gak suka, pasti gelisah. Gak usah jauh-jauh. Kita belum sholat isya, tidur, mata kita boleh merem, hati kita tetap melek. Hati kita ngomong, lu belum main isya lo, tapi demen banget kita nyeksa diri. Tetap aja di atas kasur. Akhirnya tidur enggak, sholat subuh enggak, tidur enggak, sholat isya enggak, tidur menjelang subuh. Akhirnya subuhnya lewat juga, melek-melek jam 9. Usolli para subuh, rokaat ini, mustaqbil kiblati, kodoan lillahi ta'ala. Kodoan. Itu. Makanya kalau kita pengen hidup setelah Allah berikan hidup, ingin menjadikan hidup ini lebih hidup, jadilah orang yang bertakwa kepada Allah. Nah, kalau ditanya kepada semua yang hadir, takwa itu apaan? Ta'rif takwa adalah imtisalul awamirillahi wa ijtinabun nawahihi. Itu ada dalam kitab usul fikih. Mengerjakan apa yang Allah perintahkan, menjauhi apa yang Allah larang. Itu adalah takwa. Tapi kalau dirinci, yang disebut takwa itu terdiri dari 4 huruf. Pertama huruf ta, kedua huruf qaf, yang ketiga huruf waw, yang keempat huruf ya. Takwa. Takwa.
ada kol-kolannya. Tapi kalau Al-Quran harus dibaca, taqwa. Hudal lil muttaqin. Kalau Al-Quran harus dibaca, kol-kolah harus terdengar jelas suaranya. Tapi kalau bukan Al-Quran, nggak apa-apa. Seperti kita lagi ngomong, jadilah kamu orang yang takwa, nggak apa-apa. Jangan tantang kol-kolah, jadilah kamu orang yang takwa. Lagi ngobrol nggak perlu begitu. Lagi baca Quran, mana yang kol-kolah harus dibaca, mana yang panjang harus dipanjangin, yang pendek harus dipendekin. Mana ikhfa, mana izhar, mana ikhlas, mana idgham, mesti jelas lagi baca Quran. Makanya nih semua yang hadir kalau baca Quran biar tartil ya. Sebab Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam Al-Quran, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah oleh kamu tuh Quran dengan tartil. Orang yang baca Quran dengan tartil, surga kanan, surga rindu kata Rasulullah. Cuman yang bacanya tartil, artinya yang baik dan benar. Ada rule of the game, aturan main, kaifiyahnya dia pakai. Aturan mainnya dia pakai. Allah perintahkan warattilil Qur'ana tartila. Itu ayat Allah, firman Allah. Bentuk kalimatnya fi'il amr, artinya perintah dari Allah. Yang disebut amar adalah tolabul fi'li minal a'la ilal adna, perintah dari atas kepada bawahan, perintah dari Allah kepada kita manusia. Baca Quran dengan tartil. Maka kata dasarnya kata dasarnya warattilil itu adalah rottala, yurattilu, tartilan, tartilatan, tirtalan, ritalan, rottalan, murattalan, fahuwa murattilun, wadaka murattalun, rattil. Sama dengan wazan fa'ala, yufa'ilu taf'ilan, taf'ilatan, tif'alan, fi'alan, fa'alan, mufa'alan, fahuwa mufa'ilun, wadaka mufa'alun, fa'il. Saya yakin ngerti lagi semua. Saya yakin ngerti. Gitu. Ini udah mau pulas kayaknya. Jadi Allah perintahkan, bacalah Quran dengan tartil. Harus, kalau sholawat dalam bentuk syair, nggak apa-apa yang panjang kita pendekin, yang pendek kita panjangin, nggak jadi masalah. Kecuali Quran nggak boleh. Contoh kita baca sholawat dalam bentuk syair. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Boleh aja dipanjangin. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Boleh. Itu kan gak beda kayak lagu. Lagu itu misalnya kenapa pendek, tapi kalau udah jatuh ke tangan penyanyi, kenapa di mana? Kalau jatuh ke Ayu Ting Ting, di mana? Padahal pendek. Syair nggak masalah. Yang nggak boleh Al-Quran. Hadis yang panjang kita baca pendek kita baca panjang kalimatnya nggak masalah. Dia nggak boleh Al-Quran. Warattilil Qur'ana tartila. Jadi kembali hadirin, takwa. Kata ulama, takwa, taknya itu apa? Tawadu. Ini kalau hidup, pengen hidup setelah Allah berikan kehidupan, kita ingin menghidupkan hidup yang sudah Allah berikan supaya lebih hidup. Jadilah orang yang tawadu. Maksudnya tawadu apa? Merendahkan diri. Rendah diri nggak boleh, tapi merendahkan diri boleh. Maksudnya rendah diri apa? Kalau rendah diri sama juga nggak percaya diri. Sedangkan di mata Allah semua manusia sama, yang membedakan hanyalah takwa. Tapi kalau kita merendahkan diri, itu dianjurkan dalam agama. Contoh, kita ditabok orang, kita balas bisa, bahkan bisa menang, tapi kita mengalah. Itu yang disebut orang seperti itu, namanya orang yang mengalah, orang yang sabar. Sebab kalau dia balas bisa menang. Tapi kalau ada orang ditabok orang nggak balas karena takut, itu bukan sabar, emang tengek nih, emang pengecut. Nah kita bisa memperlihatkan kelebihan yang Allah berikan, tapi kita nggak mau. Nah itu namanya tawadu, merendahkan diri. Lawannya tawadu apa? Sombong. Orang yang takwa pasti tawadu. Orang yang sombong dia nggak bakal jadi orang yang takwa. Sombong apa sih? Sombong itu adalah ru'yatun nafsi bi ainil izzi wa ru'yatul ghairi bi ainil haqarah. Itu sombong. Memandang diri dengan pandangan mulia, memandang orang lain dengan pandangan hina. Itu sombong. Kondangan pekinya diangkat.
Orang lihat jidatnya hitam, sombong. Pakai peci ada aturannya, kondangan turunin, sholat angkat supaya jidat nempel di tempat sujud. Main gape lu puter. Ini dibalik, kondangan diangkat, sholat diturunin. Yang bener yang mana? Kalau sholat angkat peci supaya jidat ini nempel ke tempat sujud. Kondangan turunin. Lu mau ngapain diangkat-angkat? Itu kadang-kadang dibalik, kondangan diangkat biar orang lihat, sholat diturunin, nggak nempel jidat lu di tempat sujud. Saya pakai bahasa yang gampang deh ya, lu gue biar pada ngerti. Lu undang lagi syukur nggak udah. Udah terakhir ini, besok libur ya. Bisa-bisa deh kita ngomong. Siang lagi kan rokok aja. Banyak orang sekarang, mohon maaf hadirin, kita berpakaian sebagai muslim untuk memberikan contoh, bukan kita kemudian menyombongkan diri, menganggap orang lain salah, menganggap orang lain Islamnya nggak kapah. Dikit-dikit kalau ngomong, di Islamnya belum kapah. Emang Islam yang kapah yang gimana sih? Dan emang gampang kita pengen jadi seorang muslim yang kapah? Nggak gampang. Kalau kita ngomong dia Islamnya belum kapah, berarti kita merasa Islam kita udah kapah. Pada saat kita bicara begitu, sombong udah kita. Ngomong lo, gue aja ngomong gitu. Kan lo kan hilang warna ini. Pada saat ada orang jadi imam, kita komentar, kurang bagus bacaannya, sombong itu. Pada saat ada yang azan, kita komentar, dia mulu yang azan, gak ada lagi apa? Sombong pada saat kita bicara begitu. Orang komen, kita komentarin pada saat jadi imam, akhirnya kita jadi imam. Udah jelek bacaannya, salah lagi. Padahal kita komentarin mulu orang yang jadi imam. Makanya ada anekdot begitu. Ada orang imam salah mulu sama dia. Begitu dia disuruh jadi imam, parah lagi salahnya. Ya kan? Habis baca Fatihah wala dolin amin, dibaca inna anzalnahu. Inna anzalnahu bi lailatul qadr. Kata makmumnya lailatil. Salah hati gue. Inna anzalnahu bi lailatul qadr. Lailatil. Kata makmum. Akhirnya dia inna anzalnahu fi lailatil qadr. Makmumnya begitu. Benar itu. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Makmum teriak lailatul. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul. Balik tuh imam. Gua tilu bilang tuh. Emang salah dia. Jadi kembali, sombong itu ru'yatun nafsi bi'ainil izzi wa ru'yatul ghairi bi'ainil haqarah. Dirinya dia pandang mulia, orang lain dipandang hina, sombong. Orang sombong macam-macam hadirin. Ada orang sombong karena ilmu, ada orang sombong karena kebodohannya. Orang sombong karena ilmu apa? Pada saat dia banyak murid, dia merasa bangga dan dia menganggap diri dia paling pintar. Pada saat dia seperti itu, maka dia udah punya penyakit sombong. Orang bodoh sombong bagaimana? Diajak ngaji susah. Udah ketahuan bego, diajak ngaji susah. Dia sombong yang begini. Diajak ngaji susah, disuruh belajar kagak mau, diajak sholat juga ogah. Makanya kalau ada orang ngaji nggak mau, sholat nggak mau, puasa nggak mau, sombong orang begini. Udah diemin. Kalau dinasihatin udah, dikasih tahu udah. Kita punya teman, dikasih tahu udah, masih nggak mau sholat, masih nggak mau puasa, masih kagak mau istilahnya belajar. Disuruh sholat berjamaah nggak mau. Kita punya tetangga, punya teman, diajak sholat berjamaah nggak mau, udah diemin. Berarti dia orang sombong. Kita tungguin aja. Kalau dia nggak mau berjamaah ke masjid, dinasihatin udah diemin, kita tungguin. Ntar juga masuk ke masjid, mandi gotong. Digotong, naik burung batang. Kata pengurus masjid, akhirnya datang juga. Masuk lalu. Ya kita kan bakal naik itu semua kan. Sekarang kita melihat Mercy, Fortuner, mobil macam-macam sekarang. Bela-belain kredit, ya.
Tapi akhirnya kendaraan yang kita taiki itu kendaraan itu yang disebut kurung batang. Kurung batang itu kendaraan unik hadirin. Kenapa unik? Yang bikin nggak tahu siapa yang naik. Yang naik nggak tahu siapa yang bikin. Ini unik. Kalau ada yang bikin kurung batang, tanyain, Pak, ini siapa yang naik? Pasti jawabannya wallahu a'lam. Bisa-bisa yang bikin yang naik duluan.